Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatiha radhi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملكي الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sekarang saya lanjut ke pembahasan yang sempat terloncat kemarin ya. Kapan hari itu saya sempat salah baca hadis, sudah direkam. Sudah saya kirim saja. Lalu yang terloncat itu saya baca. Nah sekarang lanjutan lagi dari hadis yang halaman berapa ya kalau punya? Kalau yang di PDF itu ya halaman 87. Sekitar intinya bukan lanjutan hadis yang kemarin lah. Lanjutannya yang kemarin sudah dikirim kapan hari? Berapa pertemuan yang lalu saya tidak ingat. Jadi ini lanjutannya yang sudah dikirim beberapa waktu yang lalu. Nah, itu. Qala haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunusu an Ibnu Shihabin qala akhbarani Urwatu Ibnu Zubairi anna Hakim ibn Hizam, sesungguhnya Hakim ibn Hizam akhbarahu, memberitahu Hakimhu kepada Urwatu Ibnu Zubair annahu qala, sesungguhnya Hakim berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Ara'aita umuran, bagaimana pendapatmu, umuran akan perkara-perkara, kuntu yang ada aku, atahannatsu adalah beribadah aku, biha dengan umur, fil jahiliyati pada saat masih berada di zaman jahiliyah, masa jahiliyah. Halli fiha min syai'in, apakah bagiku fiha pada umur min syai'in ada pahalanya. Maksudnya apakah aku dapat pahala dari perbuatan-perbuatan baik, segala bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, segala bentuk ibadah. Nah ini kira-kira saya dapat pahala enggak dari semua perbuatan baik dan ibadah yang saya lakukan pada saat masih jahiliyah, di masa jahiliyah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda, menjawab lahu kepada Hakim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah? Aslamta ala ma aslafta min khairin. Aslamta, kamu masuk Islam, ala ma atas sesuatu.
Aslafta yang engkau mendahulukan, ay aslaftahu ya. Ay ya, ada hu yang dibuang. Min khairin nyatanya amma berupa kebaikan. Wat tahannusu adapun tahannus, at-ta'abbudu adalah beribadah. At-ta'abbudu wat tahannusu at-ta'abbudu adapun tahannus, at-ta'abbudu adalah beribadah. Eh, 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 eh. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang perbuatan baik atau takarrub yang dilakukan oleh kafir, segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh kafir, apakah masih diberi pahala ketika si kafir sudah masuk Islam? Apakah perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah, takarrub-takarrub yang dilakukan oleh kafir semasa dia kafir, itu diberi pahala ketika si kafir sudah masuk Islam? Ini para ulama berbeda pendapat. Sekurang-kurangnya ada dua. Pendapat pertama mengatakan perbuatan ibadah yang dilakukan oleh seorang yang kafir tidak diberi pahala pada saat dia masuk Islam. Jadi apapun bentuknya, mau ibadah, mau sedekah, mau apapun itu, segala perbuatan baik itu tidak diberi pahala karena dilakukan masih pada saat kafir. Kenapa demikian? Karena syaratnya bertakarrub itu harus tahu siapa yang didekati, mutaqarrab ilaihnya. Nah, sedangkan pada saat kafir dia tidak tahu dia mendekat kepada siapa. Jadi saya ulangi lagi, kenapa taqarrub yang dilakukan pada masa jahiliyah itu tidak diberi pahala meskipun orangnya sudah masuk Islam? Karena di antara syaratnya taqarrub itu adalah harus mengetahui kepada mutaqarrab ilaih, kepada yang didekati. Bagaimana mungkin dia bisa diberi pahala sedangkan pada saat itu dia tidak tahu dia sedang mendekat kepada siapa? Sudah barang tentu mutaqarrab ilaih yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdasarkan ulama yang mengatakan bahwa perbuatan baik atau ibadah yang dilakukan pada saat kafir tidak diberi pahala pada saat orangnya sudah mau masuk Islam, menurut mereka hadis ini perlu ditakwil. Dan takwilannya banyak itu, baca di syarah-syarahnya Sahih Muslim, takwilannya banyak sekali. Jadi saya sebutkan satu saja. Di antara takwilan itu, hadis ini perlu ditakwil aslamta ala ma aslafta min khairin. Ai iktasabta tiba'an jamilatan. Engkau telah berusaha membentuk tabiat baik wa anta tantafi'u bitilka tiba'i fil Islam. Dan dengan tabiat baik itu kamu pertahankan, kamu langgengkan, kamu lanjutkan ketika masuk Islam. Fatakuna mu'inatan laka ala fi'lil khair, dan tabiat-tabiat baik itu menjadi penolongmu untuk terus melakukan kebaikan. Jadi aslamta alama aslafta min khairin. Kamu masuk Islam dengan alama aslafta, dengan sesuatu yang engkau telah dahulukan. Maksudnya apa? Kamu sudah berusaha membentuk tabiat-tabiat baik, sehingga kemudian kamu masuk Islam dengan tabiat baik itu. Jadi dengan tabiat baik itu, kamu mudah dalam melakukan kebaikan-kebaikan pada saat kamu menjadi seorang muslim. Jadi itu takwilannya, salah satu takwilannya. Banyak takwilannya, tapi
Ini takwilan yang paling baik. Kata yang mengklaim itu baik ya. Takwilan yang paling baik bagi ulama yang mengatakan bahwa amalnya orang kafir, ibadahnya orang kafir itu tidak diberi pahala pada saat dia sudah masuk Islam. Ulama lain mengatakan sudah barang tentu dia diberi pahala. Dan ulama ini berpedoman kepada hadis ini, diambil dohirnya saja. Aslam ta'ala ma aslafta min khairin, maksudnya ya kamu masuk Islam dengan amal-amal baik yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Artinya kamu diganjar, kamu diberi pahala gara-gara perbuatan baik yang kamu lakukan di masa jahiliyah gara-gara kamu masuk Islam. Jadi kamu masuk Islam membuat amal-amal baik yang kamu lakukan pada saat kamu masih kafir itu diterima, diganjar, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oh, ribet ya. Qala wa haddatsana Hasanun al-Hulwani wa Abd ibn Humaid qala al-Hulwani haddatsana wa qala Abdun haddatsani Ya'qub. Jadi al-Hulwani bilang haddatsana, Abd bilang haddatsani Ya'qub. Wa huwa adabun Ya'qub ibnu Ibrahim ibni Sa'din, ibnu Ibrahim bin Sa'ad. Qala haddatsana Abi an Shalihin an Ibni Shihabin qala akhbarani Urwatu bin Zubairi anna Hakim bin Hizam akhbarahu, memberitahu kepada Urwa annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita umuran, bagaimana pendapatmu tentang perkara-perkara kuntu yang ada aku atahannatu beribadah aku biha dengan umur fil jahiliyati di masa jahiliyah, min sodakotin berupa sedekah, au atakotin atau memerdekakan budak, au silati rahimin atau menyambung kekerabatan. Afiha apakah ialah di dalam umur ajrun adapun pahala. Kira-kira segala bentuk perbuatan baik yang saya lakukan itu ada pahalanya apa enggak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Ini persis seperti tadi ya. Penjelasannya persis seperti tadi. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Abd bin Humaidin. Qala keduanya berkata, akhbarana Abdul Razzaqi qala akhbarana Ma'marun an az-Zuhri bihadzal isnad wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddatsana Hisham bin Urwah an abihi, dari bapaknya Hisham ya Urwah, an Hakim ibn Hizam qala qultu, berkata siapa Hakim, qultu saya matur ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asya'a ay ara'aita asya'a, bagaimana pendapatmu akan sesuatu, kuntu af'aluha yang ada aku af'alu melakukan aku kepada asya' fil jahiliyati di masa jahiliyah. Qala Hishamun, Hisham berkata, yakni atabarraru biha berbuat baik aku biha dengan asya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aslamta ala ma aslafta laka minal khair. Aslamta, kau masuk Islam, ala ma atas sesuatu aslafta yang mendahulukan engkau, laka untukmu nyatanya ma minal khair. Kultu, saya katakan, fa wallahi, demi Allah. Kata siapa ini? Kata Hakim bin Hizam, fa wallahi demi Allah la ada'u syai'an, aku tidak meninggalkan sesuatu sedikit pun, sana'tu yang melakukan aku kepada syai' fil jahiliyati di masa jahiliyah, illa kecuali fa'altu aku melakukan fil islami di dalam Islam, mitlahu ay mitlama fa'altuhu fil jahiliyah. Kata Hakim bin Hizam, apapun bentuk kebaikan yang aku lakukan pada saat masih jahiliyah, masih berada pada masa jahiliyah, aku lakukan ketika aku sudah masuk
ketika aku sudah masuk Islam. Jadi tak ada satupun perbuatan baik yang aku lakukan di masa jahiliyah yang aku tinggalkan pada saat aku masuk Islam. Jadi kalau di masa jahiliyah senang bersedekah, dia terus lakukan bersedekah. Senang memerdekakan budak, dia terus lakukan rutinitas kebaikan apapun yang dia lakukan pada saat masih jahiliyah. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Numair an Hisham ibn Urwah an abihi anna Hakim ibn Hizam a'taqa fil jahiliyati mi'ata raqabatin. Sesungguhnya Hizam memerdekakan pada saat masih jahiliyah mi'ata raqabatin 100 budak. Bayangin 100 budak dimerdekakan. Berapa kekayaan Hakim bin Hizam wa hamala dan memberikan bersedekah hamala ala mi'ati ba'irin dengan 100 unta. Bersedekah dengan 100 unta. Harga unta berapa? Sekarang itu berapa harga unta kira-kira? Betapa kayanya Hakim ibn Hizam. Tsumma a'taqa fil Islami mi'ata raqabatin. Pada saat masih jahiliyah, gemar memerdekakan budak. Enggak tanggung-tanggung, 100 budak. Gemar bersedekah unta, enggak tanggung-tanggung, 100 unta. Perbuatan baik ini dia lanjutkan ketika dia masuk Islam. A'taqa fil Islami mi'ata raqabatin. Pada saat dia masuk Islam, dia merdekakan 100 unta wa hamala ala mi'ati ba'irin. Dan dia bersedekah dengan 100 unta. Tsumma adan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi, fadzakara nahwa hadithim. Ya, kemudian menuturkan seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang di atasnya ini kan mirip-mirip ini. Babu sidqil imani wa ikhlasihi qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah ibnu Idris wa Abu Muawiyah wa Waqi'un anil A'mashi an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat tatkala turun apa ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina walam yalbisu dan tak mencampur mereka imanahum akan keimanan mereka bidzulmin dengan kedoliman. Tatkala ayat ini turun syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberatan para sahabat pada saat ayat ini turun. Waqalu dan para sahabat berkata ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa sih di antara kita yang tak pernah mendolimi dirinya sendiri? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, laisa huwa kama tadhunnun. Tidak ada huwa apa zalim kama tadhunnuna sebagaimana yang kalian duga. Innama huwa hanya saja adapun zalim yang dimaksud di dalam ayat itu kama qala Luqmanu libnihi sebagaimana yang dikatakan Luqman libnihi kepada anaknya. Apa itu ya bunayya wahai putraku la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Siapa Luqman sebenarnya? Jumhur ulama mengatakan ala annahu kana hakiman wa laysa nabiyan. Luqman ini seorang yang bijak bestari ya. Dia bukan seorang nabi illa Ikrimah, kecuali Ikrimah. Ikrimah mengatakan bahwa dia menyalahi pendapat jumhur. Dia katakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Apa katanya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini para sahabat kalau kita belajar usul fikih ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tak pernah mencampur keimanannya dengan kedzaliman. Para sahabat salikoh bahasa Arabnya, kemampuan bahasa Arabnya masih murni. Jadi masih
Amat sangat murni. Jadi spontan sahabat menjawab, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapa di antara kita yang tak zalim kepada dirinya? Nah, kata bidzulmin dalam usul fikih ini an-nakirah fi siyakin nafi. Jadi nakirah dalam konteks nafi. Lam yalbisu imanahum bidzulmin. Nah, an-nakirah fi siyakin nafi, kata orang-orang yang belajar usul fikih, tufidul umum. Dia berfaedah umum. Para sahabat langsung spontan. Nah, dolim ini maksudnya karena dia berfaedah umum, tufidul umum, jadi mencakup segala bentuk kedoliman. Mau dolim kepada dirinya sendiri dengan bermaksiat, mau dolim kepada orang lain, menyakiti orang lain dan lain-lain, atau yang paling atas, syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pahamnya ya, dolim yang dimaksud ya di antara tiga itu. Semua bentuk kedoliman, menyekutukan Allah, dolim kepada dirinya sendiri dengan berbuat maksiat apapun bentuknya, dolim kepada orang lain apapun bentuknya. Karena dalam kaidah usul fikih, waktu itu belum ada usul fikih, tapi tabiat para sahabat, tabiat kebahasaannya sudah luar biasa. Kata orang yang belajar usul fikih, an-nakira fi siyakin nafi tufidul umum. Berarti segala bentuk kedoliman. Nah, gitu. Lalu ditasheh oleh Rasulullah pemahamannya. Iya benar, ini andaikan waktu itu sudah ada pelajaran usul fikih, benar memang an-nakira fi siyakin nafi tufidul umum. Benar, ya benar itulah, kalian itu benar. Tapi ada kaidah lain. Am itu kan ada macamnya, Cong. Ada am alladzi urida bihil khusus. Nah, ini adalah am urida bihi al khusus. Ada am amun maksusun. Ada am yabqa ala umumihi. Ada am urida bihil khusus. Ada am yang ditaksis. Ada am yang yabqa ala umumihi. Dia tetap berlaku am. Ada am urida bihil khusus. Ada lafadznya am tetapi yang dimaksud khusus. Lalu apa terus yang dimaksud dolim di sini? Lalu Rasulullah sebutkan dolim yang dimaksud di ayat itu persis seperti kata Luqman kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Jadi zalim yang dimaksud pada ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lafadz zalim yang ada pada ayat pertama itu amun urida bihil khususu, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Menafsiri ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Menafsiri kata zalim pada alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin dengan zalim yang ada pada nasihat Luqman kepada putranya. Inna syirka la zulmun azim. Ini tafsirul Quran bil Quran. Atau dalam bahasa usul fikih, rabtun nususi ba'di habi ba'din. Mengaitkan antara satu teks dengan teks yang lain. Ini satu kaidah istimbat yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa para sahabat ini orang yang jujur keimanannya, ikhlas dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga orang yang ikhlas seperti ini kalau dengar yang sesuatu yang memberatkan, itu langsung nanya, kira-kira dia mampu apa enggak melakukan itu. Agar tak mengganggu kualitas keimanan dan keikhlasannya. Nanya langsung, dia mampu enggak kira-kira kayak begitu. Ini betapa para sahabat antusias mendengarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa
Para sahabat tidak ada yang maksum. Yang maksum itu cuma baginda Nabi. Ditunjukkan dari mana para sahabat tidak ada yang maksum? Ditunjukkan oleh teks ayyuna la yadlimu nafsahu. Ya, di mana siapa di antara kami kita yang tidak pernah zalim kepada dirinya sendiri. Tadi sudah disebutkan macam-macam atau segala bentuk kezaliman. Tidak syirik memang. Tapi kan ada yang bermaksiat. Zalim kepada dirinya sendiri bil ma'asi. Maksiat kemarin sudah ada banyak macamnya, sudah dijelaskan. Ada maksiat yang sifatnya kabair, ada maksiat yang sifatnya shaghair. Zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain itu tidak harus hal-hal yang besar. Kemarin ada cerita di hadis sebelumnya, ada cerita salah seorang budak masuk neraka gara-gara mengambil mengambil baju sebelum waktunya dibagi. Ini kan satu bentuk kezaliman juga. Mengambil syirok. Apa syirok? Tali, ikat, sandal. Kemarin juga sudah ada dijelaskan. Nah, ini satu bentuk kezaliman juga. Sekali lagi saya tegaskan, redaksi hadis ayyuna la yadlimu nafsahu menunjukkan bahwa para sahabat ini nggak ada yang maksum. Yang maksum, satu-satunya yang maksum adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sudah barang tentu beda apa yang dilakukan para sahabat dengan kita-kita. Para sahabat itu dekat kepada Rasulullah. Para sahabat itu mendapat pancaran sinar kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi ibaratnya khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Kenapa generasi terbaik adalah generasi yang ada Rasulullah? Karena pada saat itu para sahabat langsung mendapatkan pancaran kenabian, pancaran keimanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu generasi tabi'in, santrinya para sahabat. Nah, ini pancarannya sudah mulai meredup, terhalang oleh pancarannya para sahabat, terus tabi'in. Pancarannya terhalang lagi, terus begitu sampai generasi kita. Tapi apapun itu, mudah-mudahan kita masih mendapat percikan cahaya nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Khasram. Qala keduanya berkata, Ishaq dan Ali, akhbarana Isa wa huwa adapun Isa ibnu Yunus. Wa hawala al-muallif sanadahu wa qala haddatsana wa haddatsana min Jabu bin al-Harith at-Tamimi. Qala akhbarana Ibnu Mushirin wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Quraib. Qala akhbarana Ibnu Idris. Kulluhum adapun semuanya Ali. Siapa tadi? Ishaq, Ali, Isa, dan Ibn Idris anil A'masyi dari A'mas bihadal isnadi dengan isnad ini. Qala Abu Quraibin qala Ibnu Idris haddatsanihi awalan abi, pertamanya bapak, an Abana ibni Tagliba anil A'mas, summa sami'tu, kemudian aku mendengar kepada hadis minhu dari A'mas. Babu bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaku wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.